Oke, jadi bagaimana kalau kita punya dua variabel, yang satu kategorik, yang satu numerik? Oke. Nah, kembali lagi ya kita mereview ya. Jadi kategorik itu mungkin nominal, mungkin ordinal. Numerik itu mungkin interval, mungkin rasio ya. Sekarang bagaimana kalau kita punya dua variabel, yang satu kategorik, yang satu numerik? Saya pikir ini sudah dijelaskan ya di pertemuan awal, bahwa skala pengukuran ada 4, nominal, dia kategorik, tapi urutannya nggak ada, jadi bebas aja. Contohnya adalah gender atau jenis kelamin. Kemudian yang kedua adalah ordinal, ya dia kategorik, tapi ada urutan. Ya, contohnya tadilah jenjang pendidikan. Ya, dia kategorik, tapi ada urutan bahwa SD lebih rendah dari SMP. Tapi tadi kalau SMK dan SMA mah itu ya sebenarnya mungkin ya selevel sih sebenarnya. Tapi ketika SD, SMP itu pasti lebih rendah dari SMK dan SMA. Kemudian interval ini dia tidak ada nol mutlak. Kalau kalau rasio dia baru ada nol mutlak. Ini udah pastilah udah tahu semuanya juga. Nah ini ya, ini bisa dibuat checklist kayak gini ya. Jadi kalau misalnya numerik rasio, nah, pertama dia bisa dibedakan, yang kedua ada urutan tingkatan, yang ketiga pasti intervalnya sama, yang keempat dapat dibandingkan. Ya. Tapi kalau kategorik nominal dia cuma dibedakan aja, ya. Tidak ada tingkatan, tidak ada urutan tingkatan, tidak memiliki interval yang sama, tidak dapat dibandingkan. Ya, jadi ini mungkin bisa diingat-ingat kembali ya. Nah, kita sudah belajar bagaimana kalau kita punya variabel kategorik ya, ingin kita visualkan. Bisa menggunakan diagram lingkaran, pie chart, atau bisa menggunakan diagram batang, bar chart ya. Nah, tadi agak tricky gimana kalau seandainya si bar chart-nya ini kategorinya adalah ordinal ya, yang tadi udah dijelaskan. Kalau dia ordinal maka harus isikan dulu dalam numerik, baru dikasih label si urutannya ya, dikasih label dari isinya itu yang menyatakan urutan, baru kemudian kita faktorkan ya, kita faktorkan. Ini sudah ya. Ini juga sudah ketika kita punya satu variabel numerik ya, punya satu variabel numerik, maka kita bisa buatkan dot plotnya, kita bisa buatkan stem and leaf-nya. Waktu itu sudah saya jelaskan bahwa kalau pakai dot plot atau stem and leaf plot, maka pengamatan aslinya itu masih bisa ditelusuri ya. Seperti misalnya ini angka 5 ini berapa? Oh, ini angka 5 ini artinya data aslinya 95 kan gitu ya. Oke, tetapi kalau datanya banyak, ini tidak efektif ya. Kita harus pilih yang lain ya. Contohnya adalah dengan memilih yang namanya histogram. Histogram. Jadi histogram itu ya dari data dengan pengamatan yang banyak ya dibuatlah kelompok-kelompok ya. Kelompok-kelompok ini baru kemudian kita visualkan dalam bentuk histogram. Cara membuat kelompoknya, jadi kalau software itu dia punya default ya, cara pembuatan kelompoknya. Mungkin ketika kita buat histogram dengan default dari software tertentu ya, mungkin kita nggak puas, masa sih kayak gini pengelompokannya nggak kelihatan nih misalnya ya. Maka ya kita harus coba modif sendiri ya, modif sendiri. Salah satu contoh untuk membuat pengelompokannya adalah dengan menggunakan aturan Sturges ya. Sturges itu jadi dia nanti dihitung oleh Sturges itu harus jadi berapa kelompok, lebarnya harus berapa. Oke, interval ke-1 mulainya dari mana sampai mana dan seterusnya.
Kemudian hasil akhir dari tabel frekuensi yang diperolehnya ya, kita nanti bisa coba catat dan itu nanti bisa digunakan untuk memodifikasi histogram yang dibuatkan oleh software gitu. Jadi kita tidak terima langsung apa yang dihasilkan software ya, kita harus modif. Tapi modifnya ya itu tadi ada ilmunya kan, katakanlah misalnya dengan metode Sturges. Oke, kemudian di sini ada perbandingan bahwa histogram itu bukanlah bar chart ya. Ya karena tadi dari sisi variabel yang dipunyainya pun kan dia berbeda ya. Kalau histogram itu untuk variabel numerik, kalau bar chart untuk yang kategorik ya. Kemudian dari sisi makna yang diperolehnya ya, histogram itu digunakan untuk menunjukkan distribusi nilai-nilai dari sebuah variabel ya. Jadi kalau kita punya variabel kayak gimana distribusinya ya bisa dilihat dari histogram. Sedangkan kalau diagram batang ini kita fokusnya untuk perbandingan ya kategori-kategori dari sebuah variabel yang kita punya ya. Kategori SD itu dibandingkan dengan SMP kayak gimana sih gitu ya. Itu nanti bar chart ya. Dan bar chart ini ya kalau kemarin kita bar chart itu kan fokus sebagai visualisasi dari tabel frekuensi ya, dari tabel frekuensi gitu. Nah, nanti ke depannya tidak mesti dari tabel frekuensi. Dia bisa juga dari variabel yang lain ya. Jadi kategori-kategori yang kita punya itu ingin kita bandingkan ya, bukan cuma dalam frekuensinya, tapi ingin kita bandingkan misalnya dari variabel lain yang kita ukur ya. Oke, histogram itu akan memplot data kuantitatif ya, dari kuantitatif atau numerik ya. Yang mana data itu dari rentang minimum maksimum itu dikelompokkan ya, seperti tadi saya bilang ada pengelompokan ke dalam istilahnya itu bin atau interval ya. Dalam bahasa Inggris saya sama-sama aja ya, bin atau interval. Kelompok artinya ya. Nah, sementara kalau diagram batang itu adalah untuk memplot data kategori. Nah, sekarang kita masuk gimana sih kalau yang kita punya itu dua variabel. Lebih khususnya yang dua variabel ini adalah satu kategorik ya. Yang satunya lagi adalah numerik gitu ya. Nah, lebih khususnya lagi ini, saya punya dua variabel tapi yang satu kategorik, yang satu numerik ya. Nah, ini ya. Dengan satu variabelnya kategorik dan yang variabel keduanya numerik. Oke, nanti kita akan demokan ya. Jadi di dalam R itu ada namanya package cardata. Ya. Apa itu package? Package itu adalah sebuah tambahan program R ya yang dikontribusikan oleh oleh pengguna R yang lain ya. Misalnya Cardata ini dibikinnya oleh saya gitu ya. Nah, saya itu bikin program tambahan untuk dipakai oleh komunitas gitu ya. Dan saya saya sediakan dalam bentuk package ya. Package-nya itu saya kasih nama Cardata. Nah, kemudian package itu isinya apa? Bisa macam-macam. Package itu bisa isinya program tambahan seperti yang tadi saya bilang, bisa juga isinya adalah data tambahan ya. Data tambahan itu ya dalam rangka untuk misalnya apa ya? Contoh begitu ya. Dalam rangka untuk mensuplai orang lain barangkali akan ada penelitian lebih lanjut begitu ya. Nah,
Di dalam package Cardata ini ada salah satu data, namanya itu adalah data salaries. Salaries. Nah, nanti kalau yang kayak gini itu harus apa ya? Harus persis ya ngetiknya. Jadi R ini dia sifatnya case sensitive. Apa artinya? Artinya dia membedakan huruf kecil dan huruf kapital, ya. Huruf kecil dan huruf besar, ya, huruf kapital. Jadi di R itu kalau ada keterangan apa harus diketik persis, ya. Harus diketik persis apa keterangannya gitu. Kalau dibilang package-nya Cardata, ya cara nulisnya kayak gini. C-nya kecil, A-nya kecil, R-nya kecil, D-nya besar, ya harus persis ya. Kemudian dibilang misalnya dari package Cardata itu yang mau dipakai adalah nama datanya adalah salaries. Ya harus persis juga, S-nya besar, ini S-nya besar ya. Huruf yang lainnya kecil. Oke. Nah, di dalam package salaries, di dalam package Cardata data salaries gitu ya. Itu ada 6 variabel. Oh, ini salah harusnya, ini pengamatan ya. Tolong nanti dikoreksi ya. Ada 6 variabel dan 397 pengamatan. Sederhananya kalau dalam bentuk worksheet gitu ya, ada 6 kolom kayak di Excel gitu ya. Ada 6 kolom dan 397 pengamatan ya. Apa saja kolomnya? Ya, apa saja variabelnya? Yang pertama adalah rank. Rank ini dia kategorik. Nah, lebih khasnya lagi kategoriknya adalah ordinal. Nah, ini juga hati-hati nanti ketika mau memvisualkan karena ini ordinal. Rank ini adalah jabatan misalnya ya. Katakanlah kita jabatan seorang akademisian ya, seorang tenaga akademik. Dia jabatannya adalah yang paling rendah asisten profesor, berikutnya association atau association profesor, baru yang tertinggi adalah profesor. Ya. Kemudian nah ini ya, ini kolom rank ya. Ini kolom rank kayak gini, isinya adalah seperti tadi ya, kategorik ordinal. Kemudian yang kedua ini disiplin. Nah, ini juga disiplin dia kategorik juga. Tapi kategoriknya ini mah mungkin nominal ya. Atau saya nggak tahu nih, kayaknya sih disiplin mah cuman nominal ya. Disiplin itu kan bidang gitu ya. Misalnya statistik, matematik gitu kan, itu kan bidang aja gitu ya. Jadi dia kategoriknya nominal ya. Kemudian years since PhD. Nah, ini menyatakan berapa lama dia kerja sejak dia lulus S3 gitu ya. Jadi ini yang nomor 1 ini dia udah kerja di situ 19 tahun sejak dia lulus S3. Ya mungkin kalau di perguruan tinggi di luar negeri itu kan semua dosennya S3 ya. Di S3. Jadi boleh dipandang ini adalah apa ya? Boleh dipandang ini adalah ya lama kerja lah gitu ya, lama kerja. Karena biasanya kerjanya itu setelah menyandang gelar S3 ya. Oke. Oh, ternyata enggak ini. Ada year service. Nah, kalau year service. Jadi kalau ini betul-betul ya udah berapa lama dia lulus S3? Nah, nomor 1 itu udah 19 tahun. Nah, baru di year service udah berapa lama dia berkhidmat. Berkhidmat itu artinya bekerja ya, udah 18 tahun. Mungkin dia 1 tahun sebelumnya entah istirahat dulu, entah kerja di tempat lain dulu gitu ya. Kemudian ini jenis kelaminnya. Nah, ini nominal ya. Kemudian ini adalah salary. Ini gajinya baru dia numerik ya. Kalau yang ini numerik rasio ya. Ini juga sama numerik rasio juga nih ya. Numerik rasio. Jadi nah, dengan menggunakan data ini kita akan mencoba bermain-main memvisualkan ya.
Oke, sekarang kalau kita mau bikin visualisasi untuk variabel kategorik dengan diagram lingkaran, ya untuk variabel numeriknya dengan histogram. Maka nanti kemungkinan hasilnya kayak gini, ya. Tapi ini juga tadi hati-hati ya. Ini kalau lihat urutannya, ya. Kalau lihat urutannya ya mungkin muter ke sini sih masih oke. Jadi asisten profesor, associate, baru profesor gitu. Jadi muternya ke sini. Karena ini kalau saya pandang ordinal, betul nih urutannya. Jadi asisten dulu, baru associate ya. Itu baru profesor. Jadi tapi kalau misalnya urutannya mau kemana? Misalnya kalau saya ini ke sini baru ke sini, nah itu baru nggak betul ya. Karena asisten profesor adalah paling rendah ya. Jadi kayaknya ini urutannya dari sini satu, sini dua, baru sini tiga ya. Kemudian ini disiplin, ini A, ini B, ini jenis kelamin, ini female, ini male ya. Nah kemudian ini bikin histogram. Tadi saya bilang histogram itu kalau defaultnya itu enggak begitu bagus, ya dimodif lah ya, dimodif, di-customize agar supaya relatif bagus. Contohnya di sini dia paling kirinya itu di skala 0, paling kanannya di skala 60 ya. Kemudian lebarnya 5, ini ya lebarnya 5. Jadi nanti tolong ketika bikin perintahnya, memodifnya itu ya bisa gunakan customisasi seperti ini. Ya. Kemudian ini your service ya. Ini apa nih? Ini salary ya, ini juga salary mungkin nanti bisa dikustomisasi ya. Katakanlah mau dibikin berapa kelompok? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10. Yang 10 kalau misalnya mau ditentukan startnya dari mana sampai mana dengan lebar berapa gitu ya, silahkan. Oke, ini udah dijelaskan ya grafik satu variabel. Nah, sekarang masalahnya adalah kita di dalam data ini kan punya banyak variabel ya, punya banyak variabel. Nah, misalnya saya tertarik ya, saya ingin memvisualkan gaji ya berdasarkan pertama tingkat pekerjaan, kedua berdasarkan jenis kelamin, ketiga berdasarkan tingkat disiplin, mungkin bukan tingkat disiplin, persisnya adalah berdasarkan bidang pekerjaan. Tadi kan ada A, ada B. Disiplin itu kalau bahasa Inggris kan artinya bidang, gitu ya. Oke. Nah, pengamatan dalam suatu kategori mungkin lebih mirip dengan pengamatan lain dalam kategori yang sama dan memiliki perbedaan yang lebih besar dengan pengamatan dalam kategori yang berbeda. Hubungan ini kadang-kadang disebut sebagai variasi dalam kelompok atau antar kelompok. Nah, ini juga ya. Ini juga mungkin nanti kita seringkali ingin melihat itu, ya. Oke. Contohnya kita mengharapkan gaji kelompok asisten profesor cukup mirip, ya. Jadi kalau misalnya kita pandang, ya, responden kita ini berapa tadi totalnya 397 responden ini gitu ya. Mau kita pandang berdasarkan ranknya ya, berdasarkan pangkat atau golongannya gitu ya. Maka kita mengharapkan ya salary atau gaji di kelompok asisten profesor ya satu sama lain dia lebih mirip gitu ya. Demikian juga karyawan-karyawan atau tenaga akademik yang di kelompok association profesor juga dia lebih mirip. Di kelompok profesor juga lebih mirip. Jadi di dalam kelompoknya itu kita harapkan lebih mirip satu sama lain. Ya. Tetapi antar kelompoknya, ya, antar kelompoknya kita berharap itu akan baru kelihatan beda, gitu ya. Baru kelihatan beda. Jadi kalau ada orang dari kelompok golongan asisten profesor, ya kita harapkan dia akan berbeda gajinya dengan ada anggota dari
kelompok association professor, ya, karena dia berada di dua kelompok yang berbeda. Nah, seringkali itu yang disebut dengan apa tadi, variasi dalam kelompok dan variasi antar kelompok. Ya. Jadi kita harapkan variasi di dalam kelompok itu rendah, ya, relatif homogen, gitu ya. Sementara variasi antar kelompok baru kita harapkan dia berbeda, variasinya tinggi, ya. Jadi kita misalnya harapkan gaji kelompok asisten profesor cukup mirip satu sama lain, ya. Tetapi manakala kita mau bandingkan dengan kelompok lain, ya, ya baru dia nanti akan berbeda. Oke. Nah, karena kita mempunyai dua variabel, dalam hal ini satu kategorik, satu numerik, maka syarat dalam membuat grafiknya tadi ya, kita punya data frame. Si data frame-nya berisi ada yang variabel numerik, ada yang variabel kategori. Ya. Kemudian adanya observasi, ya. Adanya observasi, kemudian adanya tabel kontingensi. Nah, ini contohnya ya. Ini contohnya. Oke, jadi kalau pertemuan sebelumnya kita punyanya adalah tabel frekuensi. Misalnya asisten profesor ada berapa orang. Jadi kolom sininya kalau dulu itu frekuensi ya. Kalau dulu itu kolom sininya frekuensi. Nah, sekarang enggak. Ya, kolom sininya adalah rata-rata dari variabel salary gitu. Jadi bukan frekuensi sekarang mah, di sininya adalah rata-rata dari variabel salary gitu. Nah, sehingga tabel ini ya, ini tidak bisa kita sebut sebagai tabel frekuensi ya. Ini tabel aja ya, tabel statistik gitu ya. Jadi tabel statistik ini kan disusun oleh dua variabel, yaitu variabel rank yang kategoriknya dan variabel salary yang numeriknya. Nah, hanya saja nanti kita cari rata-ratanya, cari rata-rata dari variabel numeriknya di setiap kategori variabel yang kategorikalnya, ya. Nah, seperti ini. Baru ini nanti kita bisa bikin dalam bentuk diagram batang, ya. Nah, lagi-lagi tingginya sekarang bukan frekuensi. Jadi sumbu vertikalnya ini bukan frekuensi ya. Kalau dulu frekuensi, kalau sekarang bukan. Tetapi apa? Tetapi rata-rata dari variabel numeriknya. Oke. Ya, atau misalnya kalau yang tabel yang bawah ya, ini variabel kategoriknya adalah jenis kelamin, ya, variabel numeriknya sama tadi rata-rata dari salary. Nah, nanti kita bisa bikin visualisasinya kayak gini. Jadi sebagai sumbu X-nya adalah variabel kategorik, ya, yaitu jenis kelamin, ini jenis kelamin, ada female, ada male, ya. Baru nanti sebagai variabel, sebagai sumbu vertikalnya adalah rata-rata dari salary-nya, ya. Oh iya tadi ya, hati-hati ketika dia variabel kategoriknya adalah ordinal, ya, maka pastikan ya ininya dia harus ordinal, urutannya harus sama ya. Urutannya harus sama. Nah, ini sudah dilakukan dengan menggunakan itu. Ya, coba kalian lihat ya. Ini A ya, huruf ASS. Ini 3 huruf pertama sama ya. ASS ya. Ini ya ASS. Tapi huruf keempatnya kalau yang atas ini T, yang bawah ini O. Jadi kalau kita tidak lakukan penanganan untuk data ordinal, maka nanti akan ketukar. Ya, karena huruf O ini pasti lebih dulu dibandingkan huruf T. Ya. Dibandingkan huruf T, dia akan lebih dulu. Oke, sehingga ini cara pembuatannya pasti sudah melakukan penanganan tadi ya, data kategorik yang ordinal. Ya. Oke, kemudian kalau yang ini sih nggak ada masalah, huruf
bukan cuma huruf, ini mah karena dia nominal ya. Kalau nominal mah bebas aja. Ya, mau female dulu di kiri, mau male di kanan itu enggak ada masalah. Ya. Oke. Nah, ini ya. Jadi ketika kita membuat bar chart, maka data numeriknya itu kita cari statistiknya apa? Ya, katakanlah misalnya rata-rata. Ya. Bisa yang lain bisa silahkan, tapi ya tergantung keperluan lah. Kalau saya mau membandingkan rata-ratanya ya berarti rata-rata ya yang saya pakai dari setiap kategori yang dipilih. Nah, apa fungsi dari diagram batangnya? Untuk melihat apakah ada perbedaan rata-rata salary yang cukup besar antar jenis pekerjaan. Ya, jadi kita lihat di sini sumbu datarnya adalah tadi ya rank ya atau jenjang jabatan gitu ya. Nah, sumbu vertikalnya adalah tadi rata-rata dari gajinya. Nah, kelihatan kan di sini ya bahwa memang ada perbedaan gitu ya, semakin tinggi jenjang kepangkatan rata-rata gajinya juga makin tinggi ya. Ini juga sama ya. Tapi ini tadi ya, ini karena bawahnya bukan ordinal ya ini bebas aja nanti. Tapi seperti di sini dibilang kita ingin melihat ada enggak sih perbedaan ya dalam hal rata-rata ya. Di sini berdasarkan jenjang pekerjaan, ya jenjang jabatannya. Di sini berdasarkan jenis kelamin. Oke, itu tentang diagram batang ya yang mengkombinasikan variabel kategorik dan variabel numerik. Sekarang kita lanjut ke yang namanya box plot ya atau diagram kotak garis. Diagram kotak garis ya. Seringkali terjemahannya seperti ini, tapi mungkin ada di tempat lain dengan istilah yang berbeda ya, silakan aja ya. Ini juga dulu di bahasa Inggrisnya itu adalah box and whisker dulu ya, box and whisker. Kalau dulu. Ya, tapi mungkin kepanjangan sederhananya diistilahkan dengan box plot saja ya, dengan box plot saja. Oke, jadi ketika kita pakai box plot, maka data yang kita pakainya adalah ini untuk variabel numerik ya pasti ya, variabel numerik. Jadi variabel yang kita punyanya adalah variabel numerik yang kita bisa visualkan dalam diagram kotak garis. Nah, dari variabel numerik tadi ya, kuncinya adalah kita menghitung ini 5 statistik ya, yaitu cari minimumnya, cari maksimumnya, cari kuartil 1-nya, cari kuartil 3-nya, dan cari kuartil 2-nya atau median. Nah, dari 5 ukuran statistik ini digambarkanlah dalam bentuk box plot seperti ini. Jadi kalau saya punya garis bilangan gitu ya, saya punya garis bilangan nih ya. Ini kan minimum itu pasti paling kiri ya. Jadi ini minimum di sini letakkan. Nah, paling kiri minimum ya. Jadi minimumnya berapa? Oh, inilah di sini di garis bilangan. Taruh di sini ya. Kemudian maksimum pastilah paling besar, paling kanan. Nah, di sini ya. Oke, sudah minimum maksimumnya kita simpan di dalam garis bilangan. Berikutnya adalah kuartil ke-1. Kuartil ke-1 mana sih? Nah, kuartil ke-1 katakan taruh sini ya. Ini tadi minimum, ini sini maksimum. Ya. Kuartil 3. Oke. Saya asumsikan udah paham kuartil ya. Kalau ada yang belum paham, nanti saya jelaskan. Apakah sudah paham kuartil? Sudah, Pak. Sudah. Oke, sudah ya pasti ya. Box plotnya juga harusnya sudah paham, Pak, sudah diajarkan ya. Kemudian terakhir kuartil 2 alias median.
Di manakah median? Oh, mediannya sekian. Baru kita taruh di garis bilangan. Oh, di sinilah misalnya mediannya atau kuartil 2-nya ya. Nah, dari Q1 sampai Q3 itu yang kita sebut sebagai panjang kotak. Jadi dari Q1 sampai Q3 ini panjang kotaknya. Saya mau bikin kotak, paling kirinya di Q1 di sini, paling kanannya di Q3. Nah, jadi bikinlah kotak dari Q1 sampai Q3. Ini kotak ya. Nah, kemudian ada yang disebut whiskernya. Makanya tadi saya bilang namanya box and whisker plot. Whiskernya, whisker itu kalau bahasa Indonesia adalah cambang. Cambang, tahu ya cambang. Ada penyanyi Elvis Presley dulu zaman zaman tahun 60-an. Terkenal dengan whiskernya, dengan cambangnya ya. Nah, ini cambangnya itu ada cambang ke kiri, yaitu dari kuartil 1 ke kiri ke sini, ke minimum. Ada whisker dari Q3 ke kanan. Nah, oke, jadi ini whiskernya ya atau cambangnya. Kemudian yang terakhir kuartil 2. Kuartil 2 itu ada di dalam kotak. Ya, kalau kuartil 2-nya di sini ya inilah kotak. Nah, ya, jadilah yang namanya diagram kotak garis, ya. Nah, apa yang bisa kita interpretasikan dari diagram kotak garis ini? Kita bisa melihat bentuk distribusi data. Nah, ini ya, bentuk distribusi data. Jadi data itu menyebarnya kayak gimana sih? Oh, menyebarnya dari sini sampai sini aja loh. Dari minimum sampai maksimum aja loh. Nggak ada data lebih kecil dari sekian, ya, dari minimum. Dan nggak ada pengamatan yang lebih besar dari sekian. Ya. Kemudian ya itu cerita tentang rentang ya atau cakupan. Ya, cakupannya cuma dari sana sampai sana aja. Misalnya saya mengolah data nilai ujian lah. Oh, saya itu dari sini udah langsung ke gambar. Oh, mahasiswa saya itu paling kecil sekian, paling besar sekian. Nggak ada yang lebih kecil dari minimum, nggak ada yang lebih besar dari maksimum, gitu ya. Lebih lanjut lagi nanti distribusi yang lain, ya. Ukuran distribusi yang lain. Contohnya adalah ini bentuk distribusinya miring kemana nih? Skewness-nya, miringnya kemana? Ya. Apakah miring ke kiri atau miring ke kanan? Itu adalah interpretasi dari box plot. Ya. Jadi kalau miring ke kanan, dia nanti kalau digambarkan dalam histogram ya, miring ke kanan itu kayak gini. Nah, kayak gini. Jadi ini naik, tapi kemudian gitu ya. Jadi data numpuknya di kiri karena banyak di kiri, tapi ada nilai-nilai besar yang masih sering terjadi gitu ya. Yang masih mungkin terjadi. Nah, makanya disebut miring ke kanan. Kenapa? Karena ada nilai-nilai besar yang masih mungkin terjadi. Makanya disebut dengan miring. Nah, nanti kalau digambarkan dalam box plot, ya, kalau digambarkan dalam box plot, kalau dia miring ke kanan, nanti si mediannya itu akan mendekati Q1. Jadi mediannya akan mendekati Q1. Jadi jarak antara Q1 dengan mediannya lebih pendek dibandingkan dari median ke kuartil 3. Itu nanti menunjukkan dia diagram menunjukkan distribusinya yang miring ke kanan. Kalau miring ke kiri ya sebaliknya. Kalau miring ke kiri berarti numpuknya di kanan, datanya nanti kayak gini. Nah, kayak gini ya. Jadi masih ada mungkin nilai-nilai kecil yang muncul ya, tapi sedikit, tapi majority data itu dia numpuknya di kanan. Kalau seperti ini namanya miring ke kiri ya. Numpuk di kanan artinya miring ke kiri. Kalau miring ke kiri, sebaliknya nanti median dekatnya ke kuartil 3. Ya, median dekatnya ke kuartil 3. Oke, itu box plot ya. Nah, karena box plot itu tadi untuk variabel numerik, nah, jika saya punya
variabel keduanya adalah kategorik, maka saya bisa bikin box plot yang kayak gini. Box plot untuk setiap kategori dari variabel kategoriknya. Gitu ya. Contohnya di sini saya bikin box plot untuk setiap jenjang kepangkatan gitu ya. Jadi kayak gimana sih box plot dari gaji untuk setiap jenjang kepangkatan? Makanya saya bikin asisten profesor bikin box plotnya di paling kiri, associate profesor box plotnya di kedua, profesor box plotnya di ketiga, gitu ya. Nanti kayak gini. Oke. Nah, tadi ketika kita bikin box plot kayak gini kan tadi kuncinya adalah di sini ya, di 5 ukuran statistik. Nah, ini 5 ukuran statistik untuk setiap variabel untuk untuk variabel numerik setiap kategori jenjang kepangkatan ya. Jadi ini adalah statistik 5 saya biasanya menyebutnya statistik 5 serangkai ya. Statistik 5 summary statistik. Kalau baca di textbook itu disebutnya 5 summary statistik ya. Statistics. Nah, 5 summary statistik ini kita buat untuk variabel salary bagi setiap jenjang kepangkatan ya. Jadi berapa nih minimum gaji di kelompok asisten profesor? Oh ini ya 63.100. Ya, ini satuannya dolar barangkali. Dan biasanya ini per tahun kalau di barat itu ya, gaji per tahun. Ini adalah per kuartil ke-1, ini median, nah ini tambahin rata-rata. Padahal rata-rata ini dia tidak tampil ya, tidak disajikan di sini di dalam box plotnya. Tapi di sini dia tambahkan rata-rata untuk sekedar informasi bagi kita. Ini kuartil ketiga, ini maksimum ya. Oke. Ya, apa yang bisa kita interpretasikan di sini? Ya. Kita lihat ininya aja ya. Kita lihat medianya aja 79 di asisten profesor, associate profesor udah 95, di profesor udah 123 ya. Ya, kita dapat informasi bahwa semakin tinggi jenjang pendidikan, median gajinya itu makin tinggi ya, makin tinggi. Terlebih-lebih lagi nih di kelompok profesor ini, ya ini nanti yang kita sebut sebagai pencilan ya. Di kelompok profesor itu ada yang gajinya besar banget dibandingkan yang lain ya. Ini pencilan ya, ini disebut pencilan. Ada 3 yang pencilan. Oke. Jadi ini adalah box plot dari salary ya dikelompokkan dengan jenjang pendidikan. Dengan jenjang pekerjaan ya. Jenjang golongan, jenjang kepangkatan. Begitu. Oke, jadi box plot membantu kita dalam memahami karakteristik dari distribusi salary pada 3 kelompok jenjang karir atau 3 kelompok jenjang kepangkatan ya. Oke, kemudian panjang kotak. Tadi kan saya jelaskan panjang kotak itu dari kuartil 1 sampai kuartil 3 ya tadi ya. Jadi kalau sebut panjang kotak itu kan gitu ya. Dari Q1 sampai Q3 ya. Dia menggambarkan tingkat penyebaran atau tingkat keragaman data ya. Jadi kalau dia semakin panjang kotaknya ya, maka kita interpretasinya apa? Keragamannya makin tinggi. Ya.
Jadi kalau kita lihat nih, ya gaji di kelompok profesor itu keragamannya tinggi, ya. Sedangkan gaji di kelompok asisten profesor, nah ini kayaknya hampir mirip, ya. Jadi homogenitasnya tinggi. Homogenitasnya tinggi atau heterogenitasnya rendah. Ya. Artinya hampir homogen lah semuanya, hampir sama semuanya. Sehingga dia panjang kotaknya cuma dari sini-sini kan? Ya, oke. Jadi itu ya dari panjang kotak mencerminkan keberagaman, ya. Kemudian letak median dan panjang whisker menggambarkan tingkat kesimetrisan. Tadi kan saya bilang ya. Jadi kalau seandainya mediannya itu persis di tengah-tengah antara Q1 dan Q3, berarti distribusi datanya simetris, ya, tidak miring. Tadi saya langsung bilang ke miring aja, padahal justru yang harus dijelaskan lebih dulu adalah manakala simetris. Kapan dia kalau simetris? Simetris itu manakala medianya persis di tengah-tengah antara Q1 dan Q3. Ya. Ya, jadi kalau dia medianya persis di tengah-tengah maka dia simetris. Ya, katakanlah kayak gini ya. Gitu. Tapi tadi manakala dia mendekati Q1 berarti dia akan menjadi miring ke kanan. Kalau mengapa miring ke kanan tadi? Kalau mediannya mendekati Q1 artinya datanya numpuk di kiri ya. Numpuk di kiri sehingga median dan Q1-nya jaraknya lebih pendek. Nah, kalau datanya numpuk di kanan kayak gini, maka mediannya akan dekat dengan Q3-nya. Jauh dengan Q1-nya. Berarti dia nanti miringnya miring ke kiri ya, dan datanya numpuk di kanan. Itu ya. Jadi ini letak median ini relatif terhadap tadi ya, terhadap Q1 atau Q3 dan juga whiskernya ya, dan juga whiskernya itu menunjukkan dia simetrik atau enggak. Jadi kalau kita lihat yang ini, yang kelompok profesor ya. Pertama kalau dilihat dari mediannya, ini lebih dekat ke kuartil 1, lebih dekat ke bawah di sini ya, ke sisi kotak bawah ya. Ini kan median di sini ya, ini median atau kuartil 2. Ini relatif ke sini ya. Nah, jadi dari sini udah punya kesan ya bahwa ini adalah miring ke nilai besar. Miring ke nilai besar artinya miring ke kanan. Cuman karena ini dibikinnya jadi vertikal gitu ya. Jadi miring ke atas gitu ya. Miring ke atas. Oke, jadi dan yang kedua tadi kan whiskernya juga. Ini kan whiskernya cuma sampai sini ya minimumnya. Nah, sementara yang ini whiskernya ditambah lagi ada pencilan ya di atas jadi panjang nanti ya. Oleh karena itu dia nanti kesan yang bisa kita ambil dari box plot untuk kelompok profesor ini adalah distribusinya miring ke kanan ya, miring ke kanan. Oke. Pada asisten profesor dan asosiasi profesor dia cukup simetris ya, karena tadi ya ini ya cukup simetris ya. Sementara pada profesor dia cenderung menjulur ke arah kanan atau kalau ke arah kanan itu diistilahkan dengan positive skewness ya, menjulur atau miring.